Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nafisa Nur Alifani Hamka dari kelas PTKD dengan NIM 230209501058. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah kasus pendidikan di Indonesia dan menganalisis masalah serta dampaknya dan menjelaskan bagaimana pemerintah menangani kasus tersebut. Adapun kasus yang saya ambil itu berjudul Pendidikan yang Terhenti, Krisis Putus Sekolah di Daerah Pedalaman. Nah, pada slide selanjutnya ini merupakan data statistik yang telah saya ambil dari internet. Di sini menjelaskan berdasarkan data jumlah anak putus sekolah di 34 provinsi Indonesia pada tahun ajaran 2020 sampai 2021, Jawa Barat menempati posisi tertinggi dengan jumlah mencapai lebih dari 10.000 anak, diikuti oleh Nusa Tenggara Timur, Riau, Maluku, Papua Barat, dan Sulawesi Barat, yang masing-masing memiliki jumlah ribuan anak putus sekolah. Nah, angka-angka ini mencerminkan bahwa permasalahan putus sekolah tidak hanya terjadi di daerah terpencil saja, tetapi juga di provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap akses pemerintah yang merata, terutama pada wilayah dengan angka putus sekolah yang tinggi. Penyebab wilayah dengan angka putus sekolah yang tinggi bisa penyebabnya terkait yang pertama faktor ekonomi, yang faktor ekonomi menjadi penyebab utama putus sekolah di pedalaman. Banyak keluarga miskin bergantung pada penghasilan tidak menentu dari pertanian atau pekerjaan serabutan, sehingga anak-anak sering diminta membantu mencari nafkah, meskipun biaya pendidikan formal digratiskan. Pengeluaran tambahan seperti seragam, buku, dan transportasi tetap menjadi beban, mendorong banyak keluarga menghentikan pendidikan anak mereka. Nah, selanjutnya yaitu faktor infrastruktur. Faktor infrastruktur menjadi hambatan besar bagi akses pendidikan di daerah pedalaman. Banyak wilayah terpencil yang memiliki jalan rusak, jembatan tak layak, atau bahkan tidak memiliki akses transportasi sama sekali, sehingga perjalanan menuju sekolah menjadi sulit dan berbahaya. Selain itu, minimnya fasilitas pendidikan seperti gedung sekolah yang tidak memadai, kekurangan ruang kelas, dan peralatan belajar yang terbatas semakin memperburuk kondisi. Situasi ini membuat siswa harus menempuh perjalanan jauh dengan risiko tinggi atau bahkan terpaksa berhenti sekolah karena tidak ada fasilitas yang mendukung kebutuhan mereka. Selanjutnya, faktor kurangnya guru. Jadi kekurangan guru di daerah pedalaman ini menjadi masalah serius dalam pendidikan. Banyak sekolah tidak memiliki guru yang memadai dan seringkali guru yang ada kurang terlatih atau tidak sesuai bidangnya. Selain itu, rendahnya insentif dan fasilitas membuat sedikit guru yang bersedia di tempat di wilayah terpencil. Akibatnya, kualitas pengajaran menurun dan siswa tidak mendapatkan pendidikan yang layak seperti yang didapatkan di kota-kota besar. Selanjutnya ada faktor teknologi, yaitu keterbatasan akses teknologi di daerah pedalaman juga menjadi hambatan besar dalam pendidikan. Banyak daerah yang tidak memiliki jaringan internet yang stabil atau fasilitas komputer yang memadai, sehingga siswa kesulitan mengakses sumber daya belajar digital, dan mereka juga kekurangan pelatihan bagi guru dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran, membuat pemanfaatan teknologi dalam pendidikan sangat terbatas, yang semakin memperlebar kesenjangan pendidikan antara daerah terpencil dan daerah kota. Selanjutnya ada dampak putus sekolah. Yang pertama itu kemiskinan. Putus sekolah memperkuat siklus kemiskinan karena anak-anak yang tidak menyelesaikan pendidikan cenderung hanya dapat bekerja pada sektor informal dengan upah rendah. Putus sekolah ini memiliki kaitan langsung dengan kemiskinan karena pendidikan merupakan kunci utama untuk meningkatkan taraf hidup. Seseorang yang tidak menyelesaikan pendidikannya seringkali terjebak dalam pekerjaan informal atau berupa rendah karena tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang lebih baik. Hal ini menciptakan kesenjangan pendapatan yang signifikan antara mereka yang berpendidikan tinggi dan berpendidikan rendah. Selain itu, kemiskinan yang dialami oleh individu yang putus sekolah biasanya diwariskan kepada generasi berikutnya.
Anak-anak dari orang tua yang tidak berpendidikan sering menghadapi kendala yang sama dalam mengakses pendidikan, sehingga siklus kemiskinan antar generasi itu menjadi panjang. Tanpa pendidikan, mereka sulit untuk meningkatkan keterampilan ekonomi seperti pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan ekonomi, dan akses ke layanan perbankan. Dampaknya, kemiskinan menjadi masalah struktural yang sulit dipecahkan. Yang kedua ini, ada ketimpangan sosial. Anak-anak dari daerah pedalaman yang putus sekolah semakin tertinggal dibandingkan dengan mereka yang tinggal di daerah kota. Ketimpangan ini memperbesar jurang sosial, menciptakan kehidupan ketidaksetaraan yang berkelanjutan. Orang yang tidak menyelesaikan pendidikan formal cenderung mengalami diskriminasi sosial karena dianggap kurang mampu atau tidak layak untuk pekerjaan tertentu. Hal ini menciptakan stratifikasi sosial yang tidak adil, di mana kelompok tertentu terperangkap di lapisan bawah masyarakat. Ketimpangan ini tidak hanya dirasakan secara ekonomi, tetapi juga dalam akses terhadap pelayanan publik seperti kesehatan dan perumahan. Selain itu, masyarakat tidak berpendidikan cenderung kurang terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik, sehingga aspirasi mereka kurang diperhatikan. Ketimpangan sosial ini dapat memicu konflik sosial karena kelompok yang tertinggal merasa tidak mendapatkan perlakuan yang setara. Yang ketiga itu ada rendahnya kualitas SDM. Kurangnya pendidikan membuat generasi muda di pedalaman tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk bersaing di dunia kerja. Sumber daya manusia yang berkualitas menjadi kunci dalam membangun ekonomi dan sosial sebuah negara. Ketika banyak individu putus sekolah, mereka kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan teknis dan non-teknis yang penting, seperti kemampuan berpikir kritis, problem solving, atau literasi digital. Ini menyebabkan tenaga kerja suatu negara didominasi oleh pekerja dengan keterampilan rendah yang berdampak pada produktivitas ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, rendahnya pendidikan juga berhubungan dengan rendahnya kesadaran terhadap kesehatan, lingkungan, dan pentingnya inovasi. Akibatnya, bangsa menghadapi stagnasi dalam berbagai sektor strategis di era globalisasi saat ini. Negara dengan SDM yang tidak kompeten akan tertinggal dari negara lain dalam persaingan ekonomi global. Hal ini juga membatasi kemampuan bangsa untuk menghasilkan penelitian, teknologi baru, atau kebijakan inovatif yang dapat mendorong kemajuan. Yang keempat itu ada kehilangan potensi bangsa. Jadi anak-anak berbakat yang putus sekolah tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan mereka, sehingga Indonesia kehilangan aset berharga yang seharusnya dapat berkontribusi pada pembangunan negara. Jadi setiap individu yang putus sekolah pasti membawa dampak negatif bagi pembangunan bangsa. Mereka yang seharusnya menjadi aset bangsa dalam membentuk inovasi, kreativitas, dan produktivitas justru menjadi beban bagi perekonomian. Ketika individu tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi secara maksimal, negara kehilangan sumber daya manusia yang dapat memajukan teknologi, ilmu pengetahuan, maupun budaya. Dalam jangka panjang, kehilangan potensi ini membuat bangsa sulit bersaing di tingkat internasional. Selain itu, putus sekolah juga berdampak pada berkurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Mereka yang tidak menyelesaikan pendidikan cenderung kurang percaya diri untuk terlibat dalam berbagai aktivitas sosial maupun politik, sehingga negara kehilangan suara dan kontribusi dari sebagian besar rakyatnya. Kehilangan potensi ini bukan hanya masalah individu, tetapi menjadi masalah kolektif yang menghambat kemajuan bangsa secara keseluruhan. Nah, adapun solusi pemerintah dalam menangani kasus tersebut, yang pertama itu menyediakan program pendidikan gratis, meningkatkan efektivitas program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk memastikan biaya pendidikan bukan lagi menjadi beban keluarga yang kurang mampu. Jadi, pendidikan gratis adalah langkah strategis pemerintah untuk mengatasi masalah putus sekolah, khususnya bagi keluarga yang kurang mampu.
Program ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan ekonomi yang sering menjadi alasan utama anak-anak tidak melanjutkan pendidikan. Pendidikan gratis meliputi pembebasan biaya sekolah termasuk uang pangkal, SPP, biaya ujian, dan kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu, pemerintah juga dapat menyediakan bantuan perlengkapan seperti seragam, buku, alat tulis, hingga subsidi transportasi bagi siswa yang tinggal jauh dari rumah. Untuk menjamin keberlanjutan program ini, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran pendidikan yang memadai sesuai dengan amanat kontribusi, yaitu 20% dari APBN. Program pendidikan gratis juga memerlukan pengawasan yang ketat agar anggaran digunakan dengan efektif dan tepat sasaran. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan secara masif agar keluarga yang berhak mengetahui dan memanfaatkan program ini. Selanjutnya, ada peningkatan infrastruktur, yaitu membuat akses jalan dan jembatan layak serta mendirikan sekolah-sekolah di daerah terpencil. Jadi, infrastruktur yang memadai merupakan fondasi penting untuk mendukung keberhasilan pendidikan. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua sekolah memiliki fasilitas dasar seperti ruang kelas yang nyaman, aman, laboratorium untuk praktik sains, perpustakaan yang lengkap, serta akses ke air bersih dan listrik. Di daerah terpencil, pembangunan fasilitas tambahan seperti asrama untuk siswa dari keluarga jauh menjadi solusi untuk mengatasi kendala jarak. Selain itu, infrastruktur digital juga perlu ditingkatkan. Pemerintah dapat membangun jaringan internet di sekolah-sekolah yang belum terjangkau, sehingga siswa dan guru dapat mengakses materi dengan lebih mudah. Pembangunan jalan yang memadai menuju sekolah juga menjadi prioritas agar siswa tidak mengalami kesulitan dalam perjalanan ke sekolah. Dalam jangka panjang, pemerintah dapat bekerja sama dengan sektor swasta melalui program CSR untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan. Selanjutnya, ada peningkatan intensitas guru, yaitu memberikan tunjangan tambahan kepada guru yang bersedia ditempatkan di daerah pedalaman untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja. Jadi, guru ini adalah komponen vital dalam sistem pendidikan. Untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pengajaran, pemerintah perlu memberikan insentif yang memadai, seperti kenaikan gaji, tunjangan kerja, dan fasilitas tambahan. Guru yang mengajar di daerah terpencil atau kawasan 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, perlu mendapatkan tunjangan khusus sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka. Selain intensif finansial, pemerintah harus menyediakan pelatihan berkala bagi guru untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam pengajaran, baik secara konvensional maupun menggunakan teknologi modern. Program pelatihan ini juga dapat mencakup pengembangan metode pengajaran yang kreatif dan inovatif agar siswa lebih mudah memahami materi. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi. Jadi meluncurkan program pembelajaran daring yang sesuai dengan kondisi daerah terpencil, didukung fasilitas seperti internet satelit. Jadi teknologi ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh daerah di Indonesia. Pemerintah dapat mengembangkan platform pembelajaran daring atau e-learning yang dapat diakses oleh siswa maupun guru di seluruh Indonesia. Platform ini dapat berisi materi pembelajaran interaktif, video pengajaran, dan ujian online, sehingga siswa dapat belajar secara mandiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, pemerintah dapat menyediakan perangkat keras seperti komputer, laptop, atau tablet untuk sekolah-sekolah, terutama di daerah pedalaman. Pembangunan infrastruktur digital seperti jaringan internet di daerah terpencil juga menjadi prioritas agar seluruh siswa memiliki akses yang setara. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan sistem informasi pendidikan yang mempermudah manajemen sekolah, seperti pencatatan data siswa, pengelolaan kurikulum, dan pelaporan evaluasi.
Selain untuk siswa, teknologi juga berguna bagi guru untuk mengikuti pelatihan jarak jauh atau berbagi praktik terbaik dalam pengajaran. Dengan memanfaatkan teknologi, pendidikan di Indonesia dapat lebih inklusif dan adaptif terhadap tantangan zaman. Yang selanjutnya ada perlibatan masyarakat lokal atau keterlibatan masyarakat dalam membantu pemerintah. Jadi menggalakkan program pendidikan berbasis komunitas untuk memperdayakan masyarakat lokal membantu berkelanjutan pendidikan. Jadi pendidikan ini tidak hanya bergantung pada pemerintah juga, tetapi bergantung kepada dukungan dari masyarakat lokal. Pemerintah dapat melibatkan tokoh masyarakat, organisasi lokal, dan lembaga keagamaan untuk mendukung upaya pendidikan. Misalnya masyarakat dapat diberdayakan dalam program pendidikan berbasis komunitas, di mana mereka membantu mengawasi anak-anak yang rentan putus sekolah atau memberikan pendampingan belajar bagi siswa yang kurang mampu. Di daerah terpencil, pelibatan masyarakat lokal dapat membantu dalam membangun fasilitas pendidikan sederhana seperti balai belajar atau perpustakaan komunitas. Pemerintah juga dapat mendorong masyarakat untuk mendukung program pendidikan melalui donasi, partisipasi dalam kegiatan sekolah, atau menjadi relawan pendidikan. Dengan perlibatan yang aktif, masyarakat merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam menciptakan generasi yang lebih baik. Hal ini juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan komunitas lokal untuk memastikan keberhasilan program pendidikan. Adapun kesimpulan dari kasus yang saya ambil ini, krisis putus sekolah di daerah pedalaman bukan hanya masalah pendidikan, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi yang menghambat kemajuan bangsa. Untuk mengatasinya, diperlukan pendekatan inovatif seperti pengembangan infrastruktur berkelanjutan, pemberdayaan komunitas lokal sebagai pendidik, dan pemanfaatan teknologi berbasis internet satelit. Dengan membantu solusi berbasis kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan swasta, Indonesia tidak hanya mengatasi masalah putus sekolah, tetapi juga menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Baik, saya rasa itu saja dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.